bagaimana cara memulai bisnis yang tepat sasaran dan insya Allah hasilnya akan memuaskan bosku. Jadi untuk memulai sebuah bisnis bosku, kita tidak boleh terburu-buru bosku. Kita harus menentukan segala aspek. Kita nggak boleh ikut-ikutan, kita nggak boleh asal-asalan. Nah bosku, saya akan memberikan 15 tips untuk menjadi pebisnis pemula yang harus diperhatikan bosku. Bisnis itu nggak cukup ada modal aja bosku. Semua orang juga punya modal, tapi nggak semua orang bisa menjadi pebisnis. Semua orang punya ilmu, tapi nggak semua orang bisa menerapkan ilmunya dalam bisnis. Nah, untuk itu bosku, saya akan menyampaikan 15 tips yang harus dikuasai dulu sebelum kita memulai suatu bisnis. Apa aja itu bosku? Di sini aja. Nah, yang pertama bosku adalah yakin. Yakin kepada diri kita dan yakin kepada usaha yang akan kita jalani. Oke bosku, kalau kita tidak yakin pada diri kita, bagaimana dengan orang lain atau partner bisnis kita? Oke bosku, sekarang mulailah yakinkan diri Anda bahwa bisnis Anda akan berkembang dan bisnis Anda akan sukses ke depan. Dan tentukan bahwa Anda harus yakin dari sekarang. Jangan ikut-ikutan. Yang kedua bosku, siapkan model bisnis Anda. Bisnis apa yang akan Anda kendalikan dan bisnis apa yang akan Anda buat. Nah bosku, ini sangat penting, jangan sampai salah. Kalian harus menentukan bisnis apa yang akan kalian jalani ke depan. Oke bosku, setelah nomor 2 ini kalian bisa pahami, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Setelah kita menentukan bisnis apa yang akan kita mulai, sekarang dengan bisnis yang sudah kita tentukan, kita harus bisa berpikir kreatif bosku. Bagaimana bisa mengembangkan bisnis ini ke depan, walaupun bisnis ini sudah ada di pasar saat sekarang, tetapi kita harus bisa menemukan solusi yang lebih kreatif, lebih jitu daripada bisnis yang sudah ada, walaupun kriterianya sama dengan bisnis kita. Tapi kita harus mampu berpikir kreatif bosku untuk mendapatkan pelanggan. Nah ini kuncinya bosku. Setelah kalian bisa berpikir kreatif bosku, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 adalah visi dan misi bosku. Nah untuk menciptakan sebuah visi bosku, kalian harus punya misi. Misi kalian ke depan itu apa bosku? Nah, untuk mencapai misi itu misalnya kalian sekian tahun harus seperti ini. Nah, kalian tentukan dari sekarang. Ini loh misinya, misinya. Nah, gitu bosku. Bukan sembarangan bosku. Jangan kacau balau gitu. Tahu kacau balau bosku? Berserakan. Nggak ada aturan. Nah, di dalam bisnis nggak boleh seperti itu bosku. Ada aturannya. Kalau bosku memang betul-betul ingin berbisnis, ya, bosku harus pahami betul-betul ini. Jangan asal-asalan, jangan ikut-ikutan. Jangan hanya karena melihat orang lain sukses, nanti bosku ikut-ikutan. Nah, itu nggak bisa. Karena setiap orang itu punya rezekinya masing-masing, bosku. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Nomor 5, bosku, yaitu kontrol emosi kalian, bosku. Kontrol emosi kalian. Jangan kalian terburu-buru, jangan kalian tergesa-gesa, bosku. Ambillah keputusan dengan kepala dingin. Ambillah keputusan dengan kepala dingin, bosku. Jangan terburu-buru mengambil keputusan karena setiap keputusan yang kalian ambil akan menentukan prospek bisnis kalian ke depannya bosku. Setelah kalian bisa mengontrol emosi dan lain-lain tadi bosku, sekarang tiba saatnya kalian akan menentukan masa-masa pembukuan bosku. Yaitu pencatatan. Pengeluaran kalian berapa untuk bisnis dan pemasukannya berapa. Walaupun Rp100, Rp2.000 untuk parkir, Rp6.000 untuk bensin, kalian harus tetap catat. Karena itu berupa modal dan harus masuk ke dalam kas. Oke bosku, jadi berapapun modal yang kalian keluarkan harus tetap kalian catat. Setelah bosku semua mampu mencatat laporan keuangan atau pembukuan yang saya bilang tadi, bosku harus fokus kepada usaha yang telah dilirik. Ya misalnya beternak ayam kampung. Nah bosku harus fokus di situ. Jangan bosku pindah-pindah dulu sebelum bosku berhasil dalam satu bisnis ini. Karena jika bosku pindah ke bisnis lain, padahal bisnis ini sedang berjalan, mungkin bisnis pertama yang kalian pilih ini gagal, tetapi kalian pindah ke bisnis lain, otomatis bisnis lain kalian harus mulainya dari nol lagi bosku. Dari nol lagi. Padahal jika diteruskan bisnis pertama ini, kalian sudah memulainya dari angka 30. Tetapi kalian pindah ke bisnis lain dan kalian harus memulainya lagi dari nol. Padahal kalian dengan bisnis pertama hanya tinggal sedikit lagi memperbaiki kesalahan dan kalian akan sampai di puncak kejayaan. Oke bosku? Yang nomor 8 bosku, kalian harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu kerugian. Bisnis tanpa rugi itu mustahil. Kalian harus siap rugi bosku. Karena yang namanya berbisnis, rugi itu adalah sahabat sejati bosku. Ketika rugi mengintai kita, maka kita akan semakin berlari, kita akan semakin semangat, supaya rugi tidak bisa mengejar kita bosku. Nah gitu bosku, jadi itu teman sejati untuk memberikan kita semangat. Jadi bosku semua harus siap rugi. Oke bosku. Dan nomor 9 bosku, terimalah kritik dan saran dari orang lain. Mungkin
Mungkin bosku hanya sedikit saja yang disampaikan orang lain, tapi mungkin itu bermanfaat bagi kita. Walaupun anak kecil yang menyampaikan itu, tetapi itu bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita bosku. Nah, itulah pentingnya kita menerima kritik dan saran dari orang lain, karena kepala kita ini hanya satu. Tetapi jika kita menerima kritik dan saran orang lain, otomatis sudah banyak kepala yang memikirkan tentang satu hal yang sama. Itu kuncinya bosku. Kemudian bosku, jangan berhenti belajar. Teruslah belajar setiap hari. Jangan berhenti belajar. Luangkan waktu 1 jam atau setengah jam setiap hari. Nggak perlu banyak waktunya bosku. Yang penting belajar. Walaupun 15 menit, yang penting belajar. Supaya apa bosku? Dunia ini sudah sering saya sampaikan ini. Dunia ini berkembang setiap saat. Kita harus mampu memanfaatkan segala aspek yang ada sekarang ini. Kita hidup di zaman sekarang. Kita harus bersiap-siap untuk menatap di masa-masa yang akan datang bosku. Kita harus siap dari sekarang. Oke bosku, teruslah belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Kemudian nomor 11, bukalah bisnis yang sesuai dengan hobi Anda. Kenapa begitu bosku? Karena dengan bisnis yang sesuai dengan hobi bosku semua, bosku tidak akan pernah merasa bosan. Nah, jika bosku nanti mengalami kerugian dalam bisnis, nah bosku akan tetap menjalaninya karena itu berupa hobi. Berbeda dengan bisnis yang memang cari duit. Jadi, hobi yang menjadi duit itu lebih baik bosku, karena tidak akan pernah bosan bosku. Walaupun gagal, walaupun nggak ada untung, tapi bisnis yang berdasarkan hobi akan tetap dijalani, sehingga itu yang akan membuat bosku nanti berhasil. Oke bosku. Kemudian bosku, selain hobi itu aja tidak cukup bosku. Bosku juga harus menguasai bisnis ini. Mungkin bosku hobinya montir atau bengkel sepeda motor atau mobil, tetapi bosku tidak menguasai ilmu itu. Jadi untuk apa? Nggak ada gunanya. Jadi carilah bisnis yang sesuai dengan hobi, tapi juga bosku harus menguasainya. Ya, misalnya bosku hobi beternak. Nah, mungkin hobi beternak ini Anda juga menguasai bidang peternakan ini bosku. Nah, itu baru mantap bosku. Setelah hobinya dapat, kemudian bosku juga menguasai hobi tersebut. Nah, oke bosku. Setelah bosku memilih bisnis yang sesuai dengan hobi dan juga menguasai bisnisnya, kita harus menyiapkan modalnya bosku. Walaupun Rp1.000 tetap juga harus ada modal. Tetapi walaupun bosku saat ini tidak ada modal, masih banyak cara untuk mendapatkan modal. Nanti lain kali saya bikinkan video bagaimana cara mendapatkan modal dan mengembangkan bisnis walaupun tidak punya modal bosku. Mantap nggak? Di sini aja. Jangan lupa like dan subscribe. Setelah bosku menghitung-hitung untuk permodalan dan bosku sekarang melirik peluang. Apakah peluangnya masih ada? Apa peluangnya besar? Apa hanya kemungkinan kecil saja? Nah, bosku harus jeli melihat peluang dan harus pandai melihat peluang. Bosku harus memainkan strategi instingnya di sini. Oke bosku, lihat kondisi pasar. Jangan terburu-buru, jangan egois, dan jangan ikut-ikutan. Jangan dengar omongan orang lain, ikuti kata diri kita sendiri. Yakinlah pada diri kita sendiri bosku. Oke bosku, lihat peluang. Setelah bosku memastikan peluangnya bagus, bosku harus menentukan target. Nah, ini adalah yang terakhir sekali bosku. Nomor 15. Target bosku apa? Target pasarnya apa? Nah, bosku harus mampu menentukan targetnya. Marketnya itu di mana gitu loh. Target ini adalah hal yang sangat penting dalam bisnis, karena ini adalah yang menentukan hasil atau pencapaian dari bisnis kita. Segala sesuatu yang telah kita buat di awal ditentukan oleh target pasar kita. Jika target pasar kita tepat, jika target pasar kita ada, jika peluangnya ada dan orang mau beli produk kita, maka uang akan masuk ke dalam rekening Anda. Nah, jadi itu aja tipsnya bosku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bosku. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta bagikan kepada teman-teman lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bosku. Dan segala amal ibadah kita diterima di sisi Yang Kuasa. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.